warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ardani dengan akhiran NPM 135 akan menjelaskan tentang metode dan strategi pembelajaran pada program pendidikan masyarakat. Pendidikan non-formal itu merupakan pendidikan yang di luar pendidikan formal. Nah, untuk program-programnya itu terdapat beberapa program. Ini sebagai penjelasannya. Kali ini kita akan membahas tentang metode dan strategi pembelajaran pada dua program, yaitu program kecakapan hidup serta program keaksaraan. Itu ada program kecakapan hidup atau disingkat dengan PKH. Kecakapan hidup ini bukan sekedar keterampilan bekerja atau keterampilan biasa. Lebih dari itu, program kecakapan hidup ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian dan kemandirian pada peserta didik atau pada warga belajar agar lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh dari program kecakapan hidup ini ada dua kegiatan yang mencakup program kecakapan hidup. Nah, ada program menjahit serta program tata boga di Parung Panjang. Beberapa contoh kegiatannya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam program kecakapan hidup itu sendiri ada metode kontekstual. Nah, metode kontekstual ini merupakan metode yang menekankan pada bahwa materi yang disampaikan itu berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik, mampu menerapkan pembelajaran pada kehidupan sehari-harinya. Jadi ada keterkaitan antara materi dengan proses pembelajarannya. Lebih rinci lagi terkait dengan metode itu, mungkin di sini ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada demonstrasi, atau demonstrasi itu terjadi ketika instruktur atau pelatih memberikan pengajaran kepada peserta didik, kepada warga belajar mengenai misal tadi menjahit dan tata boga. Nah, pelatih menjelaskan tentang bagaimana sih caranya kita gini-gini, kita menjahit ini, bagaimana cara kita membuat ini. Terus kemudian yang kedua itu ada praktek secara langsung. Nah, peserta didik diarahkan untuk bereksperimen secara langsung tentang, jadi mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh instruktur tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek, yang mana pada tahapan ini instruktur itu memberikan arahan secara langsung kepada warga belajar proyek apa yang harus mereka buat gitu. Kemudian ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini tuh bisa digunakan untuk memberikan pengalaman baru antar warga belajar. Jadi diberikan waktu buat warga belajar untuk saling mengenal dan saling bertukar pikiran antar sesama warga belajar tersebut. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi eksperiensial. Strategi ini strategi yang berbasis pengalaman dengan maksud memperkaya peserta didik dengan pengalaman-pengalaman yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Program yang kedua itu program keaksaraan. Nah, program ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, menghitung, berpikir, mengamati, dan berdiskusi yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dalam konteks lokal. Beberapa contoh kegiatannya. Metode yang digunakan adalah ekspositori. Ekspositori itu merupakan yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dengan maksud menguasai materi dengan optimal. Ada metode phonik dan metode whole language. Strategi yang digunakan adalah strategi didaktis, yang mana ini tuh strategi yang umum yang sering digunakan karena strategi ini tuh berpusat pada pendidik atau teaching. Nah, namun bisa jadi partisipatif apabila dalam proses pembelajarannya itu melibatkan peserta didik. Sekian materi yang bisa dipaparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.